alhamdulillah setelah semua aktivitas selesai, kerjaan selesai, kalau memang agak molor kerjaannya karena kejadian yang kemarin itu, jadi agak molor, agak sedikit trouble lah ya. Tapi alhamdulillah teman-teman bisa langsung menghandle begitu kejadian itu selesai dan bisa menenangkan teman-teman yang lain ya. Kalau nggak ditenangin bisa pada marah-marah semuanya. Karena di tengah acara, jadi Manda tuh lagi MC, Mbak. Kondisinya kita lagi MC di tengah acara, dia lagi break sebentar. Namanya orang break sih ke toilet atau apa, dia tuh ke kamar mau ngambil casan handphone. Waktu di lobi mau ngambil kunci mau balik ke kamar, barang-barang kita udah ada di lobi. Yang kaget dong kok barang-barang udah di lobi, ternyata mereka kemasin barang-barang kita. Makanya luar biasa kan. Baru kali ini nemu hotel bintang 4 ya Pak ya? Ya, jaringan hotel internasional bintang 4. Jadi perkenalkan dulu, ini Mas Erlik Herlangga. Ini dulu yang Saya membangun Hotel Golden Tulip. Saya saya bagian dari partner dari Pak Rinto, pengacara di sini ya. Mungkin setelah itu, setelah udah di lobi, gimana lagi? Iya kan kaget ya Mbak, barang-barangku keluar. Kondisinya barang-barang aku di lobi kaget. Jadi sebenarnya gini, aku tuh baru pergi sama ibu-ibu. Ibu-ibu tuh dapat telepon barang diusir dari hotel. Bingung dong kok dapat diusir dari hotel, gimana ceritanya? Kita booking sampai hari Minggu ibu-ibu tuh. Berapa hari? Sampai tanggal 10. Aku sampai tanggal 9. Dari tanggal 7. Nah, Kakak di situ dari tanggal 7 sampai tanggal 9, tanggal 8 di out barang-barang kita. Padahal masih ada sehari lagi. Seharusnya atau jangan mereka nggak punya tanggalan ya. Terus Kak, semoga saat barang-barang di lobi alasan mereka mereka udah saatnya check out. Kata udah menghubungi kami. Gak ada tuh namanya panggilan telepon juga. Terus kan posisi itu mereka tahu. Jadi panitia tuh bilang ini kamar ini isinya Mandala. Mandala sedang MC di lantai C. Kan kita blok satu lantai itu buat kita acara. Nah, panitia tahu nggak? Pasti hotel ini tahu Mandala di lantai C, tapi tidak satupun pihak hotel datang ke lantai C untuk ngasih tahu Mandala soal check out. Tapi barang-barang Mandala di kick out dari kamar. Mereka beresin. Jadi yang paling sebel tuh Mbak, baju kotor dicampur baju pesta. Dalam kotor mereka beresin. Semua itu kan ada dikasih di kamar mandi kan. Dalam kotor semua, baju daleman semua diberesin sama bellboynya. ya yang paling sebel ya aku lihat mengalu. Malu banget. Jadi Barang-barang dicetrangin aku di tuh lobi cuman gimana? dari atas itu cuman break 10 menit karena memang coffee break ya waktu itu. Aku buru-buru ke bawah mau ambil charger sama mau ngambil sesuatu, ada yang ketinggalan di bawah itu. Nah, pas ke bawah ngambil kunci, aku kaget udah di check out Mas. Lah, maksudnya apa? Udah di check out. Loh, bukannya saya sampai tanggal 9? Enggak, udah check out. Lah, terus barang-barang saya mana? Itu Mas, barang-barang saya dijemur di depan lobi, digantung-gantung begitu, bayangin. Dan itu orang-orang lihat semuanya. Loh, ini barang saya, iya ini Mas semuanya. Loh, kok nggak bisa begitu dong? Bayangin rasa malunya gimana. Itu acara event besar, ada Pak Ada gubernur, ada direksi bank-bank semuanya datang dari Jakarta. Dan itu ada developer, ada kurang lebih 300 perwakilan dari developer seluruh Indonesia dan kenal kita juga. Terus Bapak saya diusir di situ dan semua orang lihat. Itu kan bukan moral. Malunya minta ampun, kaget dari situ. Dan itu mereka dengan gampangnya, iya saya sudah check outin karena sudah habis waktunya loh. Kok sudah habis waktunya? Tapi barbar banget ya. Toh Kan tinggal charge. iya, saya bilang loh Pak, walaupun kalau udah habis kan bisa dicas aja, saya suruh bayar ya kan. Akhirnya saya jengkel, saya panggil pihak panitia, ketuanya langsung. Ketuanya datang marah-marah juga. Karena setelah dicek sama panitia pun kan ini hotel itu kan dapat bookingan dari panitia kan. Panitia tuh dulu sampai tanggal 9. Kalau mereka nginep sampai tanggal 8, kesalahan bukan di kita dong. Kita pesan sampai tanggal 9, mereka nginep sampai tanggal 8. Ini kesalahan di inputan mereka. Jangan sampai kesalahan di internal mereka masuk konsumen yang dikorbankan. Iya, jadi ada kurang lebih 80 sampai 100 kamar itu sudah dibayar 50%-nya. Di minggu sebelum acara. 1 minggu sebelum acara, bayangin. Kenapa saya harus dikeluarin? Kan aneh pertanyaannya. Itu kan pesan juga PEX ya, bukan kamar ya, PEX. Kita pesannya tuh PEX. Orang kan ada dengan kamar, dengan meals, dengan acara, dan dengan kita pesan venue satu juga, ya kan? lantai Venue juga semua. untuk apa namanya, untuk ballroomnya kita ambil, kafenya kita ambil. Kita tuh ngeblok bukan ngeblok ketengan kecil-kecil gitu, enggak Mbak, kita gede gitu, huruf besar. Ya, jadi akibat yang kita
rasakan adalah pertama malu. Saya dikeluarin di situ, semua orang lihat, ya kan? Dan Kayak tontonan ya, aja. maksudnya kita salah apa sih? Gitu. Kita kan akhirnya dipermalukan di situ. Terus rapat ini yang tadinya kita jadi MC-nya kan, aku jadi MC-nya di situ. Yang itu dihadirin ya kan kepala direksi bank, ya kan, kepala direksi PLN dan lain sebagainya di situ. Ada gubernur, itu harus berhenti. Kemana ini MC-nya? Bayangin. Apa yang saya lakukan coba? Saya kira ditanyain kemana Mas Mandala ini, nggak ada. Jadi kan kayak nggak profesional dipikirnya kita, kabur dari Acara itu venue. break akhirnya. Harusnya saya cuma break cuma 10 menit ya kan, bawah 15 menit paling lama sampai sore sampai maghrib akhirnya ngurusin itu. Nah ini, akhirnya eventnya itu udah nggak karuan. Saya yang nggak enak. Sebenarnya kenapa? Gitu. Akhirnya Saya harus nambah ditanyain. hari lagi. Iya, akhirnya kita diskusi di situ udah kita pindah. Kita nggak mau di hotel itu. Saya bilang saya Sebenarnya nggak mereka menawarkan, akhirnya tuh mereka minta maaf, menawarkan setelah tahu ya bahwa mereka ternyata salah. Mereka minta maaf, mereka menawarkan kamar ganti. Tapi after dipermalukan seperti itu, apa kamu mau cuma dikasih kamar ganti? Setelah rancanamu berantakan begitu dan kerugian besar, apa kamu mau cuma diganti kamar ganti? Enggak dong. ya, dan tadinya mereka itu ngeyel nggak ngakuin kesalahannya. Awalnya tuh Jadi kan manajer kesal. lapangan di situ saya ketemu ada di video juga. Mereka itu yang ngeyel gitu. Ya, enggak, ini yang salah panitia. Mas Mandala harus keluarin lah. Pak, saya kan MC. Dan panitia bilang ini kan sudah jelas. Mas Mandala sampai tanggal 9 ditunjukin kertasnya. Dia bilang, "Oh enggak, ini harus keluar." Dan panitia tuh jelasin ke manajer tuh 3 jam. Ya. 3 jam ngasih tau nggak bisa, Mas Mandala masih MC, Mas Mandala masih MC. Jadi berdebat di situ, Pak. Maksa banget. Aduh, saya sampai ngeliatin ini maksudnya apa gitu. Mbak, bisa nggak kamar saya diamanin dulu, saya mau kerja ini, saya bilang begitu kan. Nggak bisa, mesti harus keluar karena sudah banyak yang masuk full hotelnya dengan belaga. Maksudnya keras banget mereka, ini nggak bisa. Ini hotel kita full. Mereka udah pada tamu yang lain udah pada masuk. Maksudnya peraturan dari mana sih sampai kayak begitu, sampai kita, maksudnya bayangin kita ini public figure ya, itu diusir seperti itu. Bagaimana dengan masyarakat yang lain? Takutnya. Sampai teman saya pun juga diusir. Ini nggak cuma saya, teman saya yang lain juga banyak nih. Kalau saya ceritain di sini nggak akan selesai nih. Banyak panjang cerita. Iya, dan yang lebih parah lagi ya kan, di situ ada tas saya, ada uang, ada ATM ya kan, dan semua berharga di situ, dan tas koper kita rusak. Jadi ya kita pulang itu kan kopernya TSA lock ya. Jadi kalau kodenya itu nggak ada resletingnya, jadi cuma klik doang ada yang logam crop gitu kan. Nah pakai itu kalau kodenya nggak sesuai ditutup, dipaksa kan rusak. Dia nggak Jadi bisa kemana tutup. aku balik ke Jakarta, koperku nggak bisa ditutup. Nggak bisa, jadi dia ngebuka begitu. Jadi dia masuk pasal perusakan ya. Jadi rusak, kita belum kok rusak, nggak bisa karena kodenya dipaksa. Tapi ada kehilangan gak sih dari Iya. barang-barang? Kalau hilang nggak ada karena Ada aku barang perintilan Oh, ada yang kecil-kecil. Gitu. Kan karena namanya kita ada naruh aromaterapi, ada apa kayak gitu. Tuh ibu bilang malah ada satu box perhiasan. Tapi dia belum ngecek hilang kok, waktu itu ngobrol sama aku, nggak tahu sekarang perkembangannya gimana. Berarti sebenarnya hotelnya hanya permintaan maaf ya, maksudnya tidak ada penjelasan lebih lagi gitu. Nah itu luar biasanya, mereka tuh emang pendiam atau gimana, atau emang belajar diam. Jadi setiap kali kita tanyain, iya Tidak ada kejelasan ya. semuanya iya diam. Iya. enggak yang pertama ya. Oh yang pertama nggak setelah ketahuan salah itu. Kita dia salah, kita kasih datanya ini, lalu dia ini diem, tapi gitu tidak melakukan perbaikan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ternyata teman yang lain di platform yang sama. After kita. Setelah kita ya Setelah sore, kita ngamuk loh ya. teman kita yang lain itu ada dari luar Jawa kan, perwakilan dari developer dari luar Jawa, ya kan? Mereka itu sudah bilang, "Bu, saya stay kamar ini, jangan dipindahin seperti Mas Mandala," karena tahu informasinya kan. Ternyata enggak, dipindahin juga. Pindahin, oh iya jadi temanku, Dipindahin juga, dan yang lebih parah lagi dipindahinnya ke kamar saya. kamar bekas saya. Aneh kan? Loh, saya tahunya kan saya lagi ngurus tuh, habis selesai acara jam 12 malam saya urus itu kan, ya kan. Terus dia bilang, "Ini Mas, saya diganti kamar." Loh, kok diganti kamar Ibu, kok dipindahin saya? Dia marah dong, kan saya bilang jangan dipindahin saya, barang-barang saya gimana? Dia kan belum cek, itu tahu dipindahin, ya kan. Saya tanya mau nomor berapa, 541 ya, 541 lah, itu kan kamar saya, kok dikasih ke teman saya? Ini maksudnya apa? Katanya Berarti kamarnya bukan full, dong. katanya kamar full, dikasih ke yang lain. Terus kenapa dikasih ke teman saya? Maksudnya apa? Ini saya nggak ngerti, manajemen internasional kok begini gitu Tapi loh. ini juga ruin kita juga, kenapa? Kamarku juga sama kondisinya.
mereka dicampur baju kotor, baju yang sedangkan itu kan kalau kita pergi baju kan harus rapi bersih kan, kalau kita pergi acara penting mesti kita gantung baju-baju itu kan, jangan sampai kelipet-lipet, itu asal aja dibungkus-bungkus pakai laundry bag. Ya. Berarti ada berapa orang nih? Banyak. Tapi ratusan apa belasan? Berapa kamar sih Put? Maksudnya berapa kamar yang Kita hampir 80 sampai 100. Orang, Bukan 100 kamar. kamar. Berarti berapa orang? Itu di Banyak. meja ada telepon siapa tuh? Hah? Kalau gitar. banyak yang dipindahin, banyak sampai mereka marah-marah. Cuman karena saya dipindahin, mereka akhirnya public figure malah dipindahin. Gimana dengan kita yang nggak dihormatin banget? Malah ada teman saya ini lucu, waktu dia mau balik ke kamarnya itu ada orang pindahin bareng dia di kamarnya. Kan parah ini kamar bintang internasional atau kamar esek-esek sih sampai di itu. Iya loh, sampai dia ketawa loh, saking jengkelnya kan. Kok ada orang loh, kamu ngapain di sini? Mau pindahin kamar ini pak, barang lah. Siapa yang suruh? Pihak hotel. Kok begini sih? Makanya kita bingung, kok bisa begitu sih? Ini maksudnya apa sih? Nggak jelas itu. Kerugian yang ditaksir Udah berapa ada sih Mas laporan Mandala? belum? Ratusan juta atau Waduh banyak pak, kalau misalkan dibilang rugi ya. material atau moral? Rapat kita, dua-duanya? rapat kita berhenti Kalau loh. material mungkin sekitar 6 miliar 7 miliar. Kalau moral 100 miliar. Rapat kita berhenti loh mbak. Dan kita malu sama teman-teman ini. Kita kan menjamu mereka. Ya, kita menjamu teman-teman developer kan. Kita menjamu mereka dan mereka akhirnya harus pindah. Hari itu juga ke kamar yang lain karena udah Jadi sakit hati. segitu banyak orang pindah hotel, Iya. pesawat, extend, Dan akomodasi itu semuanya. pas Jumat full, mereka harus pindah ke hotel satu lagi nyari, kita pun nyari buat mereka. Dan Harusnya kan pihak hotel nih, harganya biasanya beda kan kalau SOP-nya mendadak ya, begitu ya. SOP-nya kalau hotel itu penuh, pihak hotel yang mencarikan kamar ke hotel lain. Iya. Ini kita sendiri nyari. Mas, mungkin setelah mendapatkan perlakuan seperti ini, langkah selanjutnya apa yang mau dilakukan? Udah laporan belum Mas Mandala? Iya. Ini kita akhirnya menunjuk kuasa hukum kita karena kita sakit hati ya kan. Terus kita juga merasa dirugikan di sana, tidak dihargain. Ya, dan kita tidak ingin hotel ini terus-terusan seperti ini karena sudah banyak korban ternyata. Kalau aku lihat kan aku posting banyak yang komen. Jadi kejadian di aku tuh nggak cuma sekali. Kalau komen netizen ya, kadang kan nggak tahu terbuktinya apa nggak tahu. Tapi gitu ada yang kehilangan uang, ada yang diusir. Ada yang diusir juga kehilangan ternyata laptop. netizen itu. Tapi bukan di hari yang sama dengan Beda. Bukan netizen. Di hari-hari sebelumnya jadi ternyata netizen itu ada yang diusir juga. Netizen kondisinya. Tapi kan aku nggak bisa buktikan. Kalau aku udah terbukti. Kalau mereka aku nggak tahu pembuktian seperti apa. Nah, laporannya gimana nih Mas Mandala? Nah, itu kalau masalah laporan nanti kuasa hukum yang bilang. Kalau mungkin menjelaskan kenapa kan kadang-kadang nanya loh kok bisa dikeluarin apa belum bayar, ada ini kan pertanyaan netizen tuh suka begitu nanya kok belum bayar ini kami corporate ya, jadi corporate itu seminggu sebelum acara kita udah bayar 50% full 50% full ya, dari 80 jadi kamar. OPEX ya, OPEX Bukan cuma satu kamar saya saja enggak, ballroom tapi and semua. semuanya. Jadi bukan kalau dihitung lo udah check out apa udah bayar belum kok, kenapa di check outin, kalau berpikir kadang orang kan berpikir begitu nggak bisa kan, ini corporate di mana-mana tuh ada pembayaran berikutnya, hari ini per hari ini semua udah lunas. Jadi biasanya kan memang begitu sih, ya kan, sebelum acara sampai selesai acara baru dibayar lunasnya. Ini kita sudah bayar 50%. Seminggu sebelum acara. Seminggu sebelum acara. Jadi kan harusnya sudah di booking ya. Kenapa kok tiba-tiba dia ngaku ada pihak lain yang mau masuk? Kan aneh. Jadi emang nggak bisa ngatur tuh. Iya, berarti. SOP-nya gimana gitu kan? Harusnya kan. Tanya gimana tuh Pak SOP seperti Nah, itu? ini pakar perhotelan nih. Mas Ari pakar perhotelan. Silakan Mas. Kenalan dulu Bapak siapa? Mas Erik Ya, Erlangga. jadi gini ya, saya pertama-tama nih ingin mengucapkan turut berduka cita dulu. Ini baru sejarahnya selama 25 tahun di dunia perhotelan, apalagi ini jaringan internasional ya. Jadi tolong dibedain dulu nih, Golden Tulip Pontianak itu adalah bagian dari jaringan hotel terbesar dunia kedua. Jadi udah mempunyai standar-standar yang internasional. Itu yang pertama, yang harus clear dulu nih. Yang kedua, apapun alasannya tidak boleh, sekali lagi, apapun alasannya ya, bagi hotel standar internasional, apalagi hotel nasional, sama aja ya bagi kita, tidak boleh ada karyawan masuk membongkar barang tamu, apalagi memindahkan tanpa izin, disimpan di publik. Bisa kebayang nggak kalau itu kejadian misalnya dengan seseorang yang lain lah, kita melihatnya udah nggak enak, masa ada barang-barang pribadi dipasang di lobi seperti itu, kan publik, itu udah nggak boleh gitu loh.
Dan kalaupun tidak bisa dihubungi, standarnya adalah pihak hotel wajib mencarikan kamar untuk tamu yang akan datang, bukan bagi tamu yang sudah menginap. Jadi itu sangat clear SOP-nya, ya. Nah, kebetulan saya mencoba menghubungi pihak pemilik hotel, dan juga menghubungi hotel di sana ya, karena saya kenal hotel hotel ownernya saya kenal, juga karyawannya sebagian saya tahu karena saya dulu pernah ada di sana. Dan pada saat itu pihak daripada yang mengaku HRD bilang tidak ada manajemen di hotel tersebut. Tidak ada, berarti seluruh keputusan ini itu kan diambil oleh siapapun yang diminta ya. Kebetulan nanti ada cerita katanya orang yang mengaku sebagai GM padahal bukan. Nah, setelah itu saya telah berhasil menghubungi, kesimpulannya adalah itu adalah tanggung jawab daripada hotel operator. Jadi setiap hotel-hotel internasional itu ada hotel operatornya. Hotel operatornya itu kebetulan ada di Indonesia juga, inisialnya GTHMI. Maka dialah menurut pengakuan salah satu pemilik, mereka lah yang harus ikut bertanggung jawab, karena sebagai pemilik mereka hanyalah tidak ikut campur masalah operasional, sehingga kita juga akan bergerak dan kita fokus juga kepada hotel operator yang mengelola hotel tersebut. Jadi kita harus tanggung jawab ini. Siapa yang tanggung jawab nih? Bukan hanya hotel staffnya, kasihan dong hotel staffnya aja. Tapi yang mengelola juga. Kan hotel internasional, hotel terbesar kedua dunia. Masa fail seperti itu? Ini nggak pernah kejadian di hotel lain. Ini cuma di sini. Jadi itu menurut saya benar-benar kecewa sekali. Saya cuma kecewa ya tentang kejadian ini. Ini baru pertama kali di dunia hospitality. Dan oleh karena itu tentunya saya bersama rekan sudah memikirkan langkah-langkah yang akan kita ambil. Jadi Pak Rinto, kira-kira apa menurut Bapak yang akan disampaikan masalah ini yang pertama-tama? Oke, terima kasih teman-teman wartawan. Saya juga mengucapkan turut berduka juga atas kejadian ini, seharusnya karena Pak, hotel itu yang ditawarkan adalah kenyamanan dan privasi. Itu dua hal yang tidak boleh tidak ada pada sebuah hotel apapun itu. Berikutnya adalah kejadian ini sudah jelas sangat merugikan daripada klien kami ini, karena pertama mereka sudah membayar dan mereka juga sudah membooking hotel itu sampai tanggal 9 ya, 9 dan 10 sebenarnya, 9 dan 10. Dan tentunya jika alasannya adalah masalah pembayaran yang 50% yang belum terbayarkan, itu kan sudah kesepakatan. Kalau sudah kesepakatan berarti kan itu adalah tanggung jawab daripada klien saya untuk melunasi pembayaran. Karena mereka sudah membayar DP 50% full seminggu sebelum acara. Nah, ini tentu satu hal yang menjadi titik lemah daripada kesalahan daripada si pihak hotel. Nah, kenapa kita mengatakan pihak hotel ini terdapat kesalahan yang mereka lakukan? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa setelah mereka hendak mengusir ini katanya ya, mengusir klien saya dari kamar itu, mereka menawarkan kembali kamar itu kepada rekan mereka juga yang notabene ada pada saat yang mengikuti acara di sana. Nah, jadi ini adalah satu poin di mana terdapat kesengajaan, kalaupun tidak dikatakan kesengajaan, tetapi kelalaian dari pihak hotel untuk terkait dengan masalah ini. Jadi akibat hukum yang ditimbulkan daripada tindakan pihak hotel di sini, yang pertama saya sampaikan yang harus bertanggung jawab pertama adalah manajemen hotel. Jadi tadi sudah disebutkan rekan saya, manajemen hotel ini adalah sebuah manajemen hotel jaringan internasional. Teman-teman bisa ngecek, tadi sudah disebutkan inisialnya, silakan dicek. Nah, yang paling bertanggung jawab itu adalah manajemen hotelnya. Yang kedua adalah pemilik hotelnya. Jadi antara pemilik hotel dan manajemen hotel itu ada kerjasama yang bertimbal balik, sehingga ketika terjadi kerugian
ada tindakan dari pihak manajemen hotel yang mengakibatkan timbulnya kerugian kepada pengguna jasa hotel, dalam hal ini tamu, itu menjadi tanggung jawab, seharusnya tanggung jawab kedua belah pihak, karena yang mendapatkan manfaat daripada bisnis hotel ini adalah pertama manajemen hotelnya, yang kedua pemilik hotelnya. Jadi kedua-duanya adalah bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul. Yang berikutnya adalah kami mau menyampaikan juga bahwa terkait dengan adanya kerusakan barang, dalam hal ini cover itu adalah tindak kejahatan ya, adanya dugaan tindak pidana perusakan. Apakah perusakannya kecil, dampaknya kecil, itu tidak menjadi persoalan, tetapi yang jelas adalah beberapa barang penting daripada klien kami itu tidak bisa dipakai kembali secara normal, secara seharusnya. Dalam hal ini ada terjadi dugaan tindak pidana perusakan dan itu adalah pidana. Lalu kemudian karena klien kami sudah melakukan pembayaran DP pertama dan terakhir mereka sudah melakukan pelunasan seluruh kewajiban pembayaran, maka ada dugaan tindak pidana penipuan. Karena kenapa? Tentu kan hotel itu menawarkan kenyamanan, menawarkan fasilitas hotel yang seharusnya mereka terima selama mereka menginap di sana, tapi nyatanya tidak mereka dapatkan, justru mereka dipermalukan di situ. Padahal mereka sudah melakukan pembayaran DP 50% dan sekarang terakhir mereka sudah melunasi. Artinya apa? Ada unsur dugaan penipuan yang kami tangkap di sini dan itu akan kami proses berikutnya. Lalu kemudian tentunya uang klien kami ini kan sudah di tangan pihak hotel. Ya kan? Uang klien kami berupa sewa hotel, sewa kamar sudah dibayar penuh. Nah tentunya bisa mengarah juga adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Jadi ini yang harus diperhatikan bahwa tindak pidana pencucian uang itu adalah ancaman maksimalnya 20 tahun penjara. Jadi ini tidak main-main. Nah ini yang harus diperhatikan. Langkah pertama yang akan kami ambil setelah ini adalah mengajukan surat peringatan atau somasi kepada pihak manajemen hotel dan juga pada pihak pemilik hotel, karena mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk mengatasi seluruh kerugian yang diderita oleh klien kami. Nah, kami akan mengirimkan somasi dalam waktu 3 hari. Besok kami akan kirimkan. Malam ini kami akan siapkan draft somasi tersebut. Besok akan kami kirimkan dengan jangka waktu maksimal 3-4 hari. Jika dalam waktu 3-4 hari tidak ada respon dari pihak manajemen hotel ataupun dari pihak pemilik hotel, maka kami akan melakukan langkah hukum dalam bentuk laporan kepada pihak kepolisian dengan dasar laporan adalah adanya dugaan tindak pidana perusakan barang, lalu kemudian ada dugaan tindak pidana penipuan dan juga dugaan tindak pidana penggelapan dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan total kerugian material lebih kurang 6 miliar yang diderita oleh klien kami. Dan di samping itu juga ada kerugian imaterial. Kalau kami hitung-hitung dari segi rasa malu, mereka harus bersusah-susah karena ini kan tim besar yang masuk ke hotel Golden Tulip Pontianak itu, mereka harus boyongan bersama-sama. Itu kan bukan perkara yang sepele. Karena pada saat kejadian itu acara masih berlangsung. Itu adalah kerugian yang tidak terhingga sebenarnya. Sehingga di dalam perkiraan kami kerugian yang mereka derita secara imaterial itu lebih kurang 100 miliar. Itu yang akan kami cantumkan dan tuangkan di dalam surat peringatan atau somasi yang akan kami kirimkan besok kepada pihak Golden Tulip Pontianak. Seperti itu. Bang, tapi udah ada imbasnya belum sih dari oknum karyawan-karyawan itu, kayak misalkan dipecat kah atau di apa, udah ada update belum sih Bang? Kita nggak tahu ya itu, tapi yang pasti begini, intinya bisnis perhotelan itu hospitality ya, it's about people ya. Ini udah kejadian dan tentunya saya percaya dalam hati kecil yang paling dalam klien kami mungkin akan memaafkan staf karyawannya, karena yang salah itu bukan mereka tapi manajemennya yang tidak mampu mentraining, mengedukasi dengan baik sehingga terjadi kejadian seperti ini, dan juga pemilik hotel tersebut. Jadi tetap kita akan melanjutkan proses ini ya, seperti yang dikatakan rekan kami. Somasi yang pertama adalah besok kita akan
dikasih jangka waktu 3 kali.